Pemirsa, ini kisah memilukan yang harus kita dengar supaya kita mudah bersyukur. Seorang ibu rumah tangga lahir tanpa sepasang kaki dan satu organ tangannya tak lengkap. Tapi wanita ini rela banting tulang dengan segala keterbatasan. Beliau jual koran demi menghidupi 2 anak dan berbagi untuk yatim piatu. Tubuhnya hanya setengah. Seorang ibu ini tetap semangat bekerja tanpa mengeluh. Itulah Mbak Iva, wanita lahir dengan genetik langka. Tidak memiliki sepasang kaki, tersisa hanya 1 tangan. Itu pun jarinya tidak lengkap, hanya ada 4 jari. 2 jarinya menempel satu sama lain. Meski begitu, dia tidak menyerah. Tiap hari menjual koran di pinggir jalan untuk menghidupi anaknya. Menurutnya, anaknya yang masih kecil bertanya, "Ibu, kenapa kaki ibu nggak ada? Kenapa beda denganku, ibu? Ibu kalau jalan pasti sakit ya? Jangan sampai sakit, ibu." Begitu tanya anaknya kepada Mbak Iva. Mendengar itu, Mbak Iva sering menangis. Hanya bilang kepada anaknya, meski tubuhnya tidak sama dengan wanita lain, dia tetap ibu dari anaknya. Mbak Iva sudah lama ditinggal suaminya. Ia hanya hidup berdua bersama sang anak. Tak ada satupun orang tua di dunia ini yang ingin melihat anaknya kesusahan. Dalam kondisi apapun, ia senantiasa berjuang dan bekerja keras demi kebahagiaan anaknya. Setiap hari Mbak Iva jualan koran di pertigaan lampu merah. Mulai dari sebelum matahari terbit jam 05 sampai malam hari. Ia menyeret tubuhnya sambil melambaikan tangan mengatakan, "Pak, korannya Pak." Di atas kepalanya beliau taruh batu agar korannya tidak terbang tertiup angin. Sungguh menyayat hati. Tubuh Mbak Iva sering luka terkena gesekan batu tajam, sebab ia hanya menggunakan sandal di telapak tangannya. Padahal Mbak Iva sehari hanya dapat 15 sampai 20 ribu. Uang dari hasil jual koran itu dia simpan untuk makan, bayar kontrakan, biaya sekolah. Sisanya dibelikan makan untuk anak yatim di dekat rumahnya. Pernahkah kita terbayang Mbak Iva berjalan bukan menggunakan kaki, melainkan dorongan dari setengah tubuhnya? Pernah waktu itu lagi ada orang yang pesan koran. Bahagia sekali, karena uang itu bisa buat bayar tunggakan biaya sekolah anak. Akhirnya diantar ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, jalannya menanjak. Dia dorong tubuhnya pakai 1 tangan, tapi tetap tidak kuat. Akhirnya dia cuma bisa menangis dan pulang ke rumah. Minta maaf ke anak kalau belum bisa bayar tunggakan sekolahnya. Dari kisah perjalanan hidup, Mbak Iva menunjukkan bahwa keterbatasannya tak menjadi rintangan bagi dirinya untuk menjalani hidup yang layak, seperti orang lahir secara sempurna. Mbak Iva mempunyai satu impian, yaitu membangun panti asuhan yatim piatu. Ia berusaha bekerja tanpa mengandalkan orang lain. Sahabatku,
mungkin kamulah jalan rezeki untuk Mbak Iva, agar dapat mewujudkan mimpinya dan dapat menghidupinya anaknya dengan layak. Maukah kamu memberikan modal usaha untuk Mbak Iva? Jika kamu bersedia, mari salurkan sedekah terbaikmu dengan cara klik kitabisa.com. Hasto Aryono, Jateng Pos TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.